Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amos pasal yang ke-9. Amos pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Amos pasal 9 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 ini, bahwa Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema janji pemulihan. Janji pemulihan, di mana Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan akan memulihkan dindingnya yang pecah akan ditutup kembali. Reruntuhan akan dibangun kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan telah menunjukkan banyak hal-hal yang ajaib kepada bangsa Israel. Ketika mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan mengadakan banyak hal-hal yang ajaib. Tuhan mengadakan banyak mujizat bagi bangsa Israel. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian Kanaan, Tuhan pun banyak memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan bagi umatnya Israel. Bahkan Tuhan juga mengirimkan hamba-hambanya, mengirimkan nabi-nabinya, untuk menyampaikan suara Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya Israel. Namun sangat disayangkan, bangsa Israel, mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka tidak mau bertobat atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala seperti bangsa-bangsa lain. Dan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan, akhirnya Tuhan membuang umatnya Israel. Kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku yang disebut kerajaan Israel dibuang ke Asyur. Sedangkan kerajaan selatan yang terdiri dari 2 suku yang disebut kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Karena dosa-dosa mereka, karena mereka tidak mau bertobat. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kuasanya, hal-hal yang ajaib, mujizatnya bagi orang-orang Israel. Tetapi mereka tetap hidup dalam dosa,
tidak mau bertobat, dan Tuhan membuang mereka, membuang umatnya. Dalam masa pembuangan tersebut, mereka akhirnya sadar akan dosa-dosa mereka. Mereka sadar akan kesalahan-kesalahan mereka. Dan melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan janji pemulihan. Kita sudah membaca di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Tuhan menyampaikan janji pemulihan. Tuhan akan melakukannya jika umatnya Israel mereka bertobat. Jika umatnya Israel mereka berbalik dari segala dosa-dosa mereka. Mereka kembali kepada Allah. Maka Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan memulihkan umatnya. Tuhan menjanjikan, walaupun Pondok Daud, gambaran dari bangsa Israel, telah roboh, tetapi pada hari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan menutup dindingnya yang telah pecah dan mendirikan kembali Pondok Daud, walaupun sudah berbentuk reruntuhan. Apa yang Tuhan pulihkan? Yang pertama yang Tuhan pulihkan adalah kerohanian mereka. Yang Tuhan pulihkan adalah persekutuan Tuhan dengan umatnya. Tuhan akan memulihkannya. Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangun kembali Pondok Daud yang telah runtuh itu seperti zaman dahulu kala. Pondok Daud melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Rumah Tuhan menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dengan kembali dipulihkannya Pondok Daud, maka umat Tuhan akan dapat menguasai apa yang menjadi haknya. Dalam ayat 12 dikatakan, di dalam Amos 9 ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi dengan dipulihkannya kembali Pondok Daud, Allah kembali hadir di tengah-tengah umatnya. Ada persekutuan antara Tuhan dengan umatnya. Maka umat Tuhan akan dapat menguasai kembali apa yang menjadi haknya. Itulah mengapa ketika Esra dan juga Nehemia kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babil, mereka memfokuskan diri untuk membangun bait Allah. Mereka memfokuskan diri untuk membangun kembali rumah Tuhan terlebih dahulu. Hal ini sangatlah penting, karena bait Allah merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi Tuhan berjanji akan memulihkan kerohanian mereka, akan memulihkan kembali persekutuan antara Tuhan dan umatnya. Tuhan akan kembali hadir di tengah-tengah umatnya. Itu yang akan Tuhan pulihkan. Dan yang kedua yang akan Tuhan pulihkan, yaitu perekonomian. Dalam bidang perekonomian, Tuhan juga berjanji akan memulihkan kondisi perekonomian mereka ketika mereka sungguh-sungguh bertobat. Ketika mereka sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka hasil tanaman yang melimpah. Bahkan proses menabur dan menuai saling susul menyusul. Di dalam ayat yang ke-13,
Amos 9 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Jadi frekuensi di dalam menanam akan jauh lebih banyak, dan dampaknya adalah jumlah hasil panennya akan melimpah, akan meningkat. Selain itu lahan-lahan baru akan dibuka di tempat-tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Di gunung-gunung dan lahan-lahan tersebut pun akan menghasilkan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang melimpah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada di antara kita sebagai umat-umat Tuhan, mungkin kita sudah menjadi Kristen, kita sudah datang beribadah, hari Minggu ke gereja, tetapi kita masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita masih belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita hari Minggu ke gereja, tapi hidup kita masih ada di dalam dosa. Sehingga kita tidak dapat merasakan pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan berkata bahwa jika kita umatnya merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala kejahatan, maka Tuhan akan mendengar dari surga doa-doa kita. Tuhan akan mengampuni kita. Dan Tuhan akan memulihkan kita. Di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, saya akan bacakan 2 Tawarik 7 pasal 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian kita adalah merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, berdoa, mencari Tuhan, dan berbalik dari segala dosa-dosa kita, meninggalkan segala kejahatan. Selanjutnya bagian Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, memulihkan kehidupan saya. Kita akan dipulihkan kembali mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita akan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan secara khusus, pokok-pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian pribadi, kesembuhan, kesaksian dipulihkan dari masalah keluarga, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang memberkati kami umat-umat-Mu. Engkau Allah yang memulihkan kami ketika kami mau bertobat, ketika kami mau sungguh-sungguh kembali kepada Engkau, meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala dosa kami. Kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, maka Engkau akan memulihkan setiap kehidupan kami. Engkau akan memberkati kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu
dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbahagialah kami, keluarga GPD LSAD Magelang yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, kami hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu kami bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.